Iya. Kan menghafal Al-Qur'an ini adalah pekerjaan yang tidak ada hentinya. Iya. Murojaah ya jadi job desk pasti Iya. kan. Kalau cita-cita kita mau hafal Quran, Heeh. murojaah pekerjaan seumur hidup. Tapi Ya. yang terpenting kan bukan kapan Al-Qur'an ini diturunkan, tapi kapan Al-Qur'an ini sampai ke hati. Ngapain kita ngikut-ngikut pendapat ulama? Langsung aja ngambil dari sumbernya. Dari Quran langsung gitu. Toh murni langsung. Deng, siapa yang nggak mau sih, Deng? Habis Kanjeng Nabi, terus kita. Belas Ramadan itu sering diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Dan ketika Al-Quran diturunkan, di waktu yang sama manusia diangkat dari kegelapan menuju cahaya, minazulumati ilan nur. Wan, Deng. itu nuzulul Quran kan 17 Ramadan. 17 Ramadan, ya. Sudah berapa juz, man? Ya emang malam nuzul Quran itu sering kali diperingati malam diturunkannya Al-Quran, di mana memang beberapa ayat itu mendukung pendapat ini bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Ramadan. Pun begitu demikian dengan pendapatnya Syekh Ali As-Subuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Itu bertepatan sekitar tahun 608 sampai 609 Masehi. Pada saat itu Rasulullah beruzlah. Sallallahu alaihi wasallam beruzlah ke Gua Hiro. Beruzlah ke Gua Hiro yang letaknya tuh sekitar kurang lebih 5 atau 6 km dari kota Makkah. Nah, pada saat itu Rasulullah, yang literasi yang saya baca, itu Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril sebanyak 3 kali, sambil malaikat Jibril menyampaikan wahyu Iqra. Diulang 3 kali. Oh yang menggigil itu kan? Iya. Nah ini Iqra. Terus kata Kanjeng Nabi, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca gitu. Sampai diulang 3 kali, langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, sebelum peristiwa agung ini terjadi, hari-hari sebelumnya itu Rasulullah sudah mendapatkan tanda. Salah satunya mimpi dan senang beruzlah gitu. Itu sudah ada tanda-tanda sampai ke hari haknya mendapatkan wahyu pertama itu. Nubuah itu. Ya, nubuah itu. Menurut Syekh Al-Sobni dalam kitab At-Tibyan. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Ibnu Katsir dipotong kan? Iya. Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah ada pendapat mengatakan 24 Ramadan sama 17 Ramadan. Dan memang ini kan ayat-ayat sih kitab-kitab samawi yang kayak Zabur ya, Injil itu diturunkannya juga sama bulan Ramadan. Gitu. Tanggalnya saya lupa, tanggal 6 apa Zabur, terus Taurat 13 apa Injil, ya Taurat 13, Injil 18. Itu tuh semua di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan diturunkannya. Kan Al-Quran itu diturunkan sekaligus, langsung sekaligus ke Baitul Izzah. Enggak langsung ke bumi, enggak? Iya, maksudnya ke langit bumi. Ke langit bumi ya. Dari Lauhil Mahfuz itu Allah turunkan ke Baitul Izzah. Lalu kemudian nazman diturunkan berangsur-angsur. Di antaranya itu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq dan keterangan berangsur-angsur ini tuh banyak deh. Salah satunya ada di surat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu. Litaqrahu ala mukthin. Jadi Quran wa Qur'anan faraqnahu diturunkannya tuh terpisah. Dari Baitul Izzah ya. Nah tadi pendapat menurut siapa? Imam Ibnu Katsir. Diturunkan ke Baitul Izzah. Nah dari Baitul Izzah itu berangsur-angsur. Itu. Ya. Banyak sih emang. Yang pertama ayat surat Al-Alaq. Yang pertama sebenarnya pendapat pendapat yang sering muncul itu surat Al-Alaq. Kalaupun misalkan ada yang berbicara, nah surat Al-Alaq ini
di apa, saya lupa hadisnya. Di dalam keterangan Imam Bukhari, Sahih Bukhari Muslim menurut Sayyidatina Aisyah, itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, adapun pendapat yang berpendapat bahwa yang pertama itu surat Al-Mudatsir. Iya, surat Al-Mudatsir pertama kali diturunkan utuh, satu surat. Oh, enggak berangsur-angsur. Enggak berangsur-angsur utuh. Oh. Kalau kata guru saya, jadi habis Al-Alaq itu baru Al-Mudatsir. Oh. Nah, setelah wahyu pertama turun, surat Al-Alaq tersebut, Rasulullah gelisah. Kurang lebih gitu lah, Rasulullah gelisah. Terus ini kok saya nggak dapat wahyu lagi gitu. Terus sampai ada keterangan itu menggigil. Nah, makanya turun surat Al-Mudatsir, ya ayat Al-Mudatsir, kum fa'andir. Warabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir, bersih. Gitu. Al-Alaq. Tadi apa? Iqra. Kan banyak keterangan yang mengatakan bahwa Nabi itu iya nggak bisa baca tulis. Maaf, kan nggak bisa baca tulis ini konotasi yang negatif, Wan. Ya, benar. Mungkin saya lagi-lagi kata guru saya gini. Jadi simpelnya tuh gini. Kalau misalkan Al-Qur'an itu kalau misalkan Kanjeng Nabi, simpelnya gini deh ya. Kalau Kanjeng Nabi bisa baca tulis, kaum kafir Quraisy nyangkanya Al-Qur'an itu karangan Kanjeng Nabi. Ya. Didukung lagi dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Al-Qur'an ini tuh bukan menurut hawa nafsu Kanjeng Nabi, bukan. Ya. Ini tuh wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi gitu. Berarti yang baca malaikat Jibril yang Iqra itu Kanjeng Nabi. Iya. Apa? Iqra kan baca, memerintahkan untuk membaca. Iya. Baca, tapi kan maksudnya Wan, karena saya bukan orang tafsir juga kan. Sama. Iqra, maksudnya apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Bismillahirrahmanirrahim khalaq yang dibaca ya mungkin bukan, nggak selalu harus tentang ayat, bisa dibaca situasi mungkin kan. Iya. Apa ya? Dibacakan sama malaikat Jibril. Nah, kalau jadi gimana? Lagi-lagi maksudnya kata guru saya gitu. Gurunya pasti seneng ya kan. Kanjeng Nabi itu sama malaikat Jibril tuh apa sih, talaki ya? Jadi dua lututnya tuh dempet gitu. Bertemu. Sorogan. Gitu. Oh iya, betul. Lutut Kanjeng Nabi dengan lutut malaikat Jibril tuh bertemu, dibacakan sama malaikat Jibril. Gitu. Iya, kurang lebih gitulah. Jadi talaki memang kan kayak gitu kan. Kalau Quran itu lagi-lagi kata guru kita. Iya. Orang sepinter apa dikasih, berarti terjemah ya kalau orang Indonesia, dikasih terjemahan kitab Nahwu dengan kejeniusannya itu sangat mungkin buat bisa paham ilmu Nahwu. Bisa. Tapi kalau buat Quran itu kan harus apa? Talaki. Makhorijul huruf itu harus lah pasti. Harus. Makanya ya ya penting lah maksudnya ngaji ya, talaki langsung sama guru. Saya potong deh gitu ya. Makanya untuk memahami Al-Quran itu bukan membaca terjemah Quran, tapi ngaji langsung sama guru. Enggak apa sih, otak kita tuh kapasitasnya terbatas lah gitu. Iya, cuman kan tadi kalau yang dibahas di awal tanggal 24, tanggal 17, maksudnya ada perbedaan pendapat tentang kapan Al-Quran ini diturunkan. Sebetulnya perbedaan ini kan ya membuka ruang ijtihad. Tapi yang terpenting kan bukan kapan Al-Quran ini diturunkan, tapi kapan Al-Quran ini sampai ke hati orang-orang Muslim itu sendiri. Iya. Jadi bukan ya kalau ini apa namanya, kapan diturunkannya, ya kapan aja, yang penting kan sekarang udah ada. Iya. Yang jadi masalah itu kapan. Jadi kalau dibilang ketika ada apa di dunia ya, maksudnya di bumi ini kejelimetan, kesemrawutan, maka ya harus kembali kepada Al-Quran yang ya Al-Quran ini kan manual book. Oh enggak, harusnya kalau Al-Quran dipakai dari awal ya jelimetnya nggak akan ada karena manual booknya udah dipakai, udah dipakai dari awal. Dan saya setuju Al-Quran dipakai pedoman way of life gitu, jadi pedoman hidup.
Pastilah. Cuman untuk kita mempelajari Al-Quran, kita butuh guru. Ya. Mungkin teman-teman kita yang di sana, dalam arti gini, mau bukan Mbak. Mau ada istilah mau memurnikan Islam. Dalam arti nggak pakai pendapat-pendapat para ulama. Jadi langsung istinbat hukumnya, menentukan hukumnya ke Quran. Iya, langsung dari nas. Dan Al-Quran itu sendiri masih mujmal, global. Kayak gini, kata Kiai Ang Abdullah, ini apa putranya Wajengan Jajan. Ada mau cerita sedikit, Bang. Mbak cerita sedikit. Ya. Bentar, lanjut. Iya. Jadi ada teman kita lah yang di sana, bukan yang di sini, yang di sana datang ke Kiai Ang Furqon. Kiai Ang 4 orang gitu. Yang Kiai Ang Furqon 4 orang. Nah, satu orang ini dia datang ngomong gini, ngapain kita bermazhab atau ngapain kita ngikut-ngikut pendapat ulama, langsung aja ngambil dari sumbernya, dari Quran langsung gitu, toh murni langsung. Deng, siapa yang nggak mau sih, Deng? Habis Kanjeng Nabi terus kita. Iya kan, maksudnya siapa yang nggak mau kan gitu, sanad ke atasnya dari Kanjeng Nabi terus kita. Ya kan susah memahami Al-Quran itu. Nah, lanjut ke cerita itu. Ya, silakan duduk dulu gitu kata Kiai Ang. Ini gelas cuma ada 4. Satu orang ini nggak dikasih gelas. Ngeteh. Ustadz ngeteh gitu. Oh, mana gelasnya? Enggak, langsung aja ngambil dari teko gitu. Oh, nggak bisa, masih panas. Nah, itu pun dalam memahami Al-Quran kita harus lewat guru. Kita harus lewat gelas. Itu. Jadi bukannya bukannya nggak mau langsung ngambil dari sumber utamanya, bukan. Tapi ya balik lagi kapasitas diri kita, otak kita gitu. Dengan asupan makanan yang zaman sekarang gitu. Sebenarnya tadi mau ngomong ini Kiai Aang. Iya, itu kan emang namanya Aang. Iya, kan ada kalau di daerah sana itu Aang itu sebutan untuk Kiai. Tapi itu ternyata beliau itu sudah memaklumi ketika ada orang yang nggak tahu bilangnya Aang. Ya udah, gitu. Itu Aang mas saya, tolong dipakai intilan gitu. Penuh pemakluman. Iya, gitu. Lagi-lagi karena Kiai, seberapa lama belajarnya pasti di situ muncul ilmu untuk memaklumi ya apa lawan bicaranya. Ya itu kan tadi memahami Al-Quran langsung maksudnya menjadikan Al-Quran langsung ngambil hukum dari Al-Quran. Ya kan ribet kan. Tadi Al-Quran itu mujmal. Ya kita dari ulumul Quran gitu. Tajwid Makkiyah Madaniyah karena Al-Quran ini kan ya diturunkannya di Mekah dan di Madinah ya. Ini merujuk pada Makkiyah Madaniyah itu. Ya di dalamnya nanti ada ayat-ayat mutasyabbihat, qayyadah, mutlaqah, ammah, khosoh, nasikhoh, mansukhoh. Ini udah kesini belum? Tajwid dia dulu. Gitu kan. Makharijul huruf tiba-tiba pengen jadi mujtahid. Batuk lah. Batuk orang begitu. Dan memang ya Al-Quran manual book, rasa-rasanya orang ketika hidup bersama Al-Quran ya pasti senang dan pasti bahagia. Makanya tanya Gus Giri pasti bahagia hidup dengan Al-Quran. Oh benar. Benar. Jadi saya punya cita-cita kan seperti Unwan. Ya ingin ya menghafal Al-Quran. Ya, tapi nanti saya disclaimer. Boleh. Menghafal Al-Quran ya. Maksudnya ingin maksudnya ya menghafal Al-Quran pun ketika belum hafal saya mati dalam keadaan sedang menghafal Al-Quran ya fine, nggak apa-apa. Cuman ya memang itu berat. Pengen juga ada Al-Quran yang utuh ya mungkin bisa cari jalan lain bawa Al-Quran. Bisa. Tapi kan emang ngomong-ngomong tentang menghafal Quran ya. Banyak sih metode menghafal tuh banyak. Ya. Cuman apa artinya sebagus-bagus apapun metode itu kalau kita nggak istiqomah. Makanya metode yang paling bagus itu istiqomah. Ada mungkin yang beberapa lembaga 1 tahun 30 juz, 1 bulan 30 juz.
fine-fine aja gitu. Ya. Cuman kan oke, ini kata guru saya, Kangjeng Nabi pun 23 tahun hafal Quran. Iya, Kanjeng dari Nabi itu awal turun wahyu itu. iya, Kanjeng Nabi itu 23 tahun hafal Quran. Makanya kita gitu, kita yang terbatas lah otaknya gitu. Kadang ada yang cepat ngafalin, ada yang lama ngafalin. Yang cepat ngafalin dia bonusnya hafalnya cepat. Ya. Yang lama ngafalin itu dia dapat bonus juga. Baca Qurannya banyak. Oh, Gitu. Simpelnya ada proses di balik menghafal Quran. Enggak cuma sebentar. Ada perjuangan yang begitu besar di balik proses yang tidak sebentar. Banyak perjuangannya tuh panjang gitu. Dan perlu diperhatikan, menghafal Quran itu enggak wajib. Menghafal Quran itu enggak wajib. Hafal itu bonus. Ya. Hafal itu bonus gitu. Jadi bonusnya apa? Kalau ada anak yang setoran, saya gak perlu lihat. Iya. Itu sih maksudnya kayak kata aduh. Saya tuh katanya ngapain tuh nggak sengaja. Katanya gitu, cuman gimana ya udah gitu. Tapi kan nanti kan menghafal Quran ini nanti masalahnya baru lagi dia. Iya. Kan menghafal Al-Quran ini adalah pekerjaan yang tidak ada hentinya. Iya. Murojaah ya jadi job desk pasti. Iya. Kalau cita-cita kita menghafal Quran, murojaah pekerjaan seumur hidup. Tanpa murojaah. Ini potong TikTok ini harus potong TikTok ini. Nih, tanpa murojaah hafalanmu hoax. Mbak, potong. Iya. Dan kalau apa yang cepat-cepat berarti tugas menjaganya ini lebih lama. Hafalin cepat itu bukan tugas selesai. Iya. Tugasnya nggak selesai. Tugas baru. Sama ini Wan. Nanti lupa. Iya, makanya kan hafiz itu menjaga. Iya betul, jangan sampai hilang kan. Iya. Nanti terbagi lagi nih kan ada nisyan, ada sahun. Iya. Yang lupa yang lebang kok. Iya. Yang lupa kalau diingetin dia bisa. Yang masih itu sahu apa nisyan? Saya nisyan. Ya ketukar. Iya, saya yang dosa itu yang saya nisyan. Lupa kan kalau nisyan itu kalau diingetin lagi iya ingat. Kalau yang sahu udah plong gitu. Itu beneran nggak kebalik? Iya, kalau nggak salah kayak gitu. Itu pekerjaan seumur hidup luar biasa. Berarti butuh proses dalam menghafal. Butuh proses. Kanjeng Nabi aja 23 tahun maksudnya contoh buat teladan umatnya gitu. 23 tahun kurang lebih. Dari awalnya diangkat jadi nabi nubuah itu 40 tahun sampai wafat gitu. Nah kan ini sih Wan, kalau itu ayat yang pertama diturunkan kayaknya orang banyak yang tahu bahwa ayat yang pertama diturunkan adalah Al-Alaq. Kalau yang terakhir Wan, yang terakhir diturunkan ada juga sih versinya gitu, ada juga ya. Ada yang versinya tuh kalau nggak salah surat Al-Maidah yang Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Kalau artinya tuh pada hari ini Al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama bagi kalian gitu. Nah, terus ada lagi yang berpendapat bahwa surat Al-Baqarah, saya lupa ayat berapa, yang sebutin aja ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, itu satu kaca. Satu ayat itu satu kaca. Oh, iya ya udah itu. Jadi jadi Mbak, jadi dulu tuh ini cerita sedikit deh. Iya. Jadi dulu tuh saya ngaji sampai sekarang pun ngaji. Dulu saya ngaji, ceritanya tuh dites ayat-ayat. Kan biasanya rata-rata ayat ada yang sebaris, ada yang setengah baris. Nah, dalam sekaca itu ada 15 baris. Ya. Dites teman-teman saya itu ayat. Saya kebagian ayat emang. Cuman yang ini yang tentang piutang, yang satu ayat itu satu kaca. Satu kacanya 15 baris, bukan satu baris. Sampai saya baca sampai wakaf sudah diturutin sama guru saya. Udah saya
terusin alhamdulillah baru shadaqallah azim gitu. Wow. Duh. di Berapa gitu. jusan? Sedaris. One day Pandai manjus. one juice. Oh. Alhamdulillah nih, takut bilang sombong. Enggak. Cuman ya kan tadarus ya kan apa berangsur-angsur najman. Iya kan sama deh, maksudnya kayak Al-Quran itu kan diturunkan secara berangsur-angsur. Nazala bihir ruhul amin, yang menurunkan maksudnya wasilah menurunkannya itu nazala bihir ruhul amin dibawa oleh ruhul amin. Ruhul amin menurut para mufasir itu malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mu'minin bilisanin arabiyyin mu'min, dengan bahasa Arab yang jelas. Makanya dari awal Al-Quran diturunkan sampai sekarang itu nggak ada yang berubah. Ya. Quran Iya. apa salah satu mukjizat dari Quran. Dan kalau kata guru saya itu setiap huruf di dalam Al-Quran itu mempunyai karomah. Makanya Al-Quran itu dijadikan syifa, dijadikan obat. Gimana teh? Apa sih? Syifa wa rahmatan lil mu'minin. Misian. Gitu, jadikan apa? Obat bagi para muslim. Banyak tuh metode-metode ruqyah gitu. Oh iya. Banyak. Nah, Ruqyah syar'iyah. ya kulo bang. Ada. Pakai nasa maksud ada. Maksud ada. Kalau ini Mas 100.000. Duh.